Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Kita kembali lagi ke dalam mata kuliah kewarganegaraan. Hari ini kita masuk ke pertemuan ke-6, melanjutkan dari pertemuan kemarin. Pada pertemuan hari ini kita akan membahas mengenai penegakan hukum dan konstitusi. Sebelum kita masuk ke materi, kita awali dulu pertemuan pada hari ini dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga apa yang kita pelajari pada kesempatan ini membawa manfaat bagi kita semua. Pada slide ini kita akan belajar mengenai latar belakang dulu. Bagaimana latar belakang adanya hukum dalam suatu negara. Jika kita melihat dalam teori tujuan negara, itu pada umumnya ada 4 fungsi negara yang dianut oleh negara-negara di dunia. Yang pertama, itu melaksanakan penertiban dan keamanan. Yang kedua, mengusahakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya. Yang ketiga, itu mempertahankan dan menegakkan keadilan. Nah, pelaksanaan fungsi keempat, yakni menegakkan keadilan, fungsi negara dalam bidang peradilan itu dimaksudkan untuk mewujudkan adanya kepastian hukum gitu. Terus juga fungsi ini biasanya dilaksanakan dengan berlandaskan pada hukum dan melalui badan-badan peradilan yang telah didirikan oleh negara sebagai tempat untuk mencari keadilan gitu kan. Nah, kehidupan manusia itu kan juga sebenarnya kalau kita lihat ya di teorinya Maslow, eh, ada berbagai kebutuhan gitu yang manusia butuhkan. Kehidupan manusia itu tidak cukup hidup dengan aman, teratur, tertib. Manusia juga perlu sejahtera. Terus juga apabila tujuan negara hanya menjaga ketertiban, maka tujuan negara itu terlalu sempit gitu. Jadi tujuan negara yang lebih luas adalah agar setiap manusia itu terjamin kesejahteraannya sampai dengan keamanannya. Nah, dengan kata lain, negara yang memiliki kewenangan untuk mengatur masyarakat perlu di samping menyejahterakan masyarakat juga menjamin keamanannya. Nah, sebenarnya ada berbagai ada berbagai teori tentang negara hukum gitu. Nah, kalau di negara Indonesia sendiri itu kan kita sudah mendeklarasikan sebagai negara hukum. Artinya negara bukan hanya didasarkan pada kekuasaan belaka, melainkan negara itu juga berdasarkan atas hukum. Artinya, semua persoalan kemasyarakatan, kewarganegaraan, pemerintahan, kenegaraan itu harus didasarkan oleh hukum. Nah, bagi Indonesia sendiri dalam rangka menegakkan keadilan itu kan telah ada sejumlah peraturan. Peraturan yang wujudnya peraturan perundang-undangan yang memang mengatur tentang lembaga pengadilan dan badan peradilan gitu. Misalnya kita punya perundangan di bidang hukum pidana, terus juga hukum KUHP, terus KUHAP, terus juga pengadilan kita punya berbagai macam tingkat peradilan gitu dan macamnya tuh banyak, ada peradilan militer, peradilan agama, peradilan tata usaha dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah unsur penegakan hukum. Nah, di sini saya mengambil dari Gustav Redbirds, yaitu seorang ahli filsafat dari Jerman, yang menyatakan bahwa untuk menegakkan hukum itu ada 3 unsur yang selalu harus diperhatikan, yaitu yang pertama unsur keadilan, yang kedua itu unsur kemanfaatan, dan yang ketiga itu unsur kepastian hukum. Keadilan di sini maksudnya apa? Keadilan di sini merupakan salah satu unsur ya yang harus diperhatikan dalam menegakkan hukum. Artinya dalam pelaksanaan hukum itu para aparat penegak hukum itu harus bersikap adil. Pelaksanaan hukum yang tidak adil itu menyebabkan masyarakat itu kan biasanya menjadi sesat, mungkin berakibat juga wibawa hukum dan aparatnya itu juga akan luntur di masyarakat. Lalu apabila masyarakat itu mulai tidak peduli terhadap hukum, maka jangka panjangnya ketertiban dan ketentraman masyarakat juga akan terancam. Pada akhirnya
akan mengganggu kestabilitasan suatu negara atau kestabilitasan nasional. Yang kedua adalah kemanfaatan. Nah, para aparatur penegak hukum dalam menjalankan tugasnya itu juga harus mempertimbangkan agar proses penegakan hukum itu dan pengambilan keputusan di dalamnya itu memiliki manfaat bagi masyarakat gitu, karena hukum itu kan diciptakan harus bermanfaat bagi manusia. Oleh karena itu, pelaksanaan hukum atau penegakan hukum juga harus memberi manfaat atau memberikan kegunaan juga untuk manusia atau untuk masyarakat. Yang ketiga adalah kepastian hukum. Nah, artinya penegakan hukum itu pada hakikatnya adalah perlindungan hukum terhadap tindakan sewenang-wenang. Adanya kepastian hukum itu memungkinkan seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan gitu kan. Contohnya misal ada seseorang yang melanggar hukum dan dia akan dituntut untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut melalui proses pengadilan. Dan apabila terbukti bersalah, maka akan dihukum. Biasanya kan seperti itu prosesnya. Nah, oleh karena itu adanya kepastian hukum di sini sangat penting. Jadi, orang itu tidak akan mengetahui apa yang harus diperbuat bila tanpa kepastian hukum, sehingga akhirnya akan timbul keresahan karena sudah pasti gitu. Kalau ada yang melanggar, misalnya sudah ada ketentuan gitu, kalau melanggar lampu lalu lintas hukumannya ini, itu kan sudah pasti. Jadi ketika itu juga sebagai salah satu unsur tindakan preventif ya bagi masyarakat gitu. Jadi hukum itu juga, adanya kepastian hukum itu juga manfaatnya itu kita bisa melihat bahwa masyarakat juga menjadi lebih tertib menjalankan suatu aturan. Selanjutnya adalah pengertian dari konstitusi. Kata konstitusi itu berasal dari kata constituer, dari bahasa Prancis ya, yang artinya pembentukan atau membentuk. Nah, konstitusi ini diartikan sebagai dokumen yang memuat aturan-aturan hukum dan ketentuan-ketentuan hukum yang pokok atau dasar-dasar yang sifatnya itu bisa tertulis maupun tidak tertulis, yang menggambarkan tentang sistem ketatanegaraan dalam suatu negara. Ini pendapatnya menurut Suhino. Selanjutnya Undang-Undang Dasar. Kalau Undang-Undang Dasar sendiri merupakan terjemahan dari bahasa Belanda Grondwet. Grond artinya dasar, wet berarti undang-undang. Nah, pengertian undang-undang dasar adalah suatu kitab atau dokumen yang memuat aturan hukum dan ketentuan hukum yang pokok yang sifatnya tertulis dan menggambarkan tentang sistem ketatanegaraan suatu negara. Nah, tadi ya bisa kita lihat gitu perbandingannya. Kalau dalam kepustakaan hukum di Indonesia itu juga dijumpai istilah hukum dasar. Nah, hukum itu memiliki pengertian yang lebih luas dibandingkan dengan undang-undang. Biasanya kaidah hukum itu bisa tertulis dan bisa tidak tertulis, sedangkan undang-undang itu menunjuk pada aturan hukum yang sifatnya sudah tertulis. Nah, berdasarkan pemahaman tersebut, konstitusi itu disamakan pengertiannya dengan hukum dasar, yang artinya sifatnya itu bisa tertulis dan tidak tertulis. Kalau Undang-Undang Dasar adalah hukum dasar yang tertulis atau yang tertuang dalam sebuah naskah atau dokumen. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Undang-Undang Dasar itu merupakan bagian dari konstitusi. Nah, di samping itu, di samping undang-undang, itu masih ada lagi hukum dasar yang lain, yaitu yang sifatnya itu tidak tertulis, yang biasanya disebut dengan konvensi atau kalau pengertiannya kalau konvensi itu kan bisa kita sebut sebagai suatu kebiasaan ketatanegaraan dan ini merupakan, kalau konvensi itu merupakan aturan-aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktek penyelenggaraan negara walaupun sifatnya tidak tertulis. Jadi di sini disimpulkan ya bahwa Undang-Undang Dasar itu merupakan bagian dari konstitusi. Selanjutnya adalah unsur dalam konstitusi. Di sini saya mengambil kutipan dari Savornin Lohman.
Kalau unsur dalam institusi di sini ada 3, yaitu konstitusi dipandang sebagai perwujudan perjanjian masyarakat. Atau dengan kata lain, itu bisa disebut juga sebagai kontrak sosial. Nah, sehingga menurut pengertian ini, konstitusi yang ada itu merupakan hasil atau bisa disebut juga konklusi dari kesepakatan masyarakat untuk membina negara dan pemerintahan yang akan mengatur mereka. Sementara yang kedua, konstitusi sebagai piagam yang menjamin hak-hak asasi manusia. Kalau di sini artinya perlindungan dan jaminan atas hak-hak manusia dan warga negara yang sekaligus menjadi penentuan batas-batas hak dan kewajiban baik warganya maupun alat-alat pemerintahannya. Sementara kalau konstitusi sebagai forma regimenis yaitu sebagai kerangka bangunan pemerintahan. Nah, sebenarnya ada juga pendapat lain yang menyatakan bahwa muatan konstitusi itu harus berisi tentang misalnya tentang pengaturan perlindungan hak asasi manusia, terus pengaturan tentang susunan ketatanegaraan dan mungkin pembatasan dan pembagian tugas-tugas ketatanegaraan sebagai dasarnya. Jadi di sini kalau unsur dalam konstitusi itu ada 3, yaitu sebagai perwujudan perjanjian masyarakat, kontrak sosial, terus perwujudan penjaminan hak-hak asasi manusia, dan yang terakhir adalah sebagai forma regimenis. Selanjutnya adalah perubahan Undang-Undang Dasar. Kalau kita lihat ya, betapapun sempurnanya sebuah konstitusi atau undang-undang, pada suatu saat itu konstitusi atau undang-undang tersebut pasti bisa ketinggalan zaman ya, atau tidak sesuai lagi dengan dinamika dan perkembangan masyarakat. Karena kan masyarakat itu selalu berkembang, masyarakat selalu erat kaitannya dengan perubahan. Nah, karena itu juga perlu adanya amandemen konstitusi gitu. Merupakan suatu hal yang wajar dan tidak perlu dianggap sebagai sesuatu hal yang istimewa gitu. Nah, yang penting bahwa perubahan itu didasarkan pada memang kepentingan negara dan bangsa dalam arti yang sebenarnya, bukan hanya karena kepentingan satu kelompok atau kepentingan politik sesaat dari suatu golongan tertentu. Itu jangan, harus memang dasar dari perubahan itu memang karena kepentingan negara secara holistik gitu. Nah, di sini secara teoretik perubahan undang-undang dasar itu dapat melalui berbagai cara. Yang pertama dilakukan oleh kekuasaan legislatif, tetapi di sini juga tentu saja ada pembatasan-pembatasan tertentu ya. Yang kedua dilakukan oleh rakyat melalui referendum. Yang ketiga bisa dilakukan oleh sejumlah negara bagian. Di sini biasanya dilakukan khusus untuk negara yang bentuknya itu negara serikat. Yang keempat adalah bisa dirubah dengan kebiasaan ketatanegaraan, atau bisa juga dirubah oleh lembaga negara yang memang khusus dibentuk untuk keperluan perubahan institusi perubahan konstitusi. Jadi memang ada lembaga negara tertentu yang memang dibentuk untuk merubah konstitusi. Nah, selain itu juga bisa dilakukan dengan berbagai cara gitu. Bisa dilakukan secara resmi atau mungkin dilakukan secara penafsiran hakim atau mungkin melalui tadi yang kebiasaan ketatanegaraan atau biasa disebut sebagai konvensi. Nah, lalu bagaimana perubahan Undang-Undang Dasar kita, Undang-Undang Dasar 1945 yang menjadi dasar negara di Indonesia? Nah, di dalam pasal 37 itu juga disebutkan bahwa ada beberapa ini ya, cara atau bagaimana sih merubah undang-undang itu, ada ketentuan-ketentuannya enggak gitu. Ternyata dalam pasal 37 UUD 45 itu ada gitu. Nah, di sini perubahan UUD 1945 menurut pasal 37 itu yang pertama, usul pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar dapat diagendakan dalam sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) apabila diajukan oleh sekurang-kurangnya sepertiga dari
jumlah anggota MPR. Lalu yang kedua, setiap usul perubahan pasal-pasal UUD itu diajukan secara tertulis dan ditunjukkan dengan jelas bagian yang diusulkan untuk diubah beserta alasannya apa. Lalu yang ketiga, untuk mengubah pasal-pasal UUD, sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR itu dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah total anggota MPR itu sendiri. Yang keempat, putusan untuk mengubah pasal-pasal UUD itu dilakukan dengan persetujuan sekurang-kurangnya 50%, ditambah 1 orang dari seluruh anggota MPR. Yang terakhir, khusus mengenai bentuk negara kesatuan Republik Indonesia itu tidak bisa dilakukan perubahan. Jadi yang bisa dilakukan perubahan itu hanya pasal-pasal dalam UUD saja. Kalau bentuk negara NKRI itu sudah tidak bisa dirubah. Lalu kira-kira kenapa sih UUD 1945 tuh harus dirubah gitu? Harus pemikiran apa yang melatar belakangi adanya perubahan UUD 1945 gitu? Sebelumnya, sejak memasuki era reformasi itu berbagai macam arus pemikiran tentang keberadaan UUD 45 itu banyak gitu yang bermunculan. Secara garis besar itu ada 5 ini. Kenapa UUD 45 itu dari semenjak awal diterbitkan setelah kita merdeka tuh sampai sekarang mengalami beberapa amandemen atau perubahan. Yang pertama, bahwa UUD 45 mengandung rumusan pasal yang membuka peluang timbulnya penafsiran ganda. Nah, misalnya, maka kalau ada ketentuan pasal dalam UUD 45 itu dapat menimbulkan penafsiran ganda. Telah dilakukan amandemen dengan penetapan rumusan baru yang lebih jelas dan eksplisit. Contohnya misalnya masa jabatan presiden. Nah, sebelum amandemen itu dinyatakan bahwa presiden dan wakil presiden itu memegang jabatan selama 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali. Itu kalimatnya. Nah, dalam ketentuan tersebut tidak menyebutkan secara tegas dipilih kembali untuk berapa kali masa jabatan gitu. Nah, dengan demikian bisa dimaknai bahwa seseorang dapat dipilih menjadi presiden atau wapres untuk beberapa kali masa jabatan tanpa batas. Nah, dalam amandemen UUD 45 itu dirumuskan secara tegas bahwa presiden dan wakilnya itu dapat dipilih kembali untuk 1 kali masa jabatan, yang berarti bahwa orang-orang yang sama akan dapat memegang jabatan sebagai presiden itu maksimal 2 kali saja gitu. Jadi sebelum di amandemen itu tidak ada ketentuannya berapa kali, tapi setelah di amandemen sudah ditegaskan hanya boleh sekali mengulang atau sekali dia mengajukan lagi. Artinya maksimal dia bisa menduduki jabatan sebagai presiden itu hanya 2 kali. Nah, yang kedua, UUD 1945 membawa sifat eksekutif heavy, yakni memberikan kekuasaan yang terlalu besar kepada presiden sebagai pemegang kekuasaan eksekutif. Nah, kalau terkait dengan sifat eksekutif heavy ini, pada amandemen pertama itu sebenarnya sudah dilakukan perubahan dan penambahan pasal gitu, yang intinya mengatur pembatasan jabatan presiden, yang mengubah kewenangan legislatif yang semula di tangan presiden menjadi kewenangan DPR, serta menambah beberapa substansi yang membatasi kewenangan presiden. Nah, kewenangan-kewenangan tertentu yang sebelumnya dapat dilakukan sendiri oleh presiden, setelah diamandemen itu harus dilakukan dengan mempertimbangkan dari lembaga lain gitu, seperti mengangkat duta dan konsulat jenderal itu harus dengan pertimbangan DPR, terus memberi grasi dan rehabilitasi itu harus dengan pertimbangan Mahkamah Agung, dan memberikan amnesti itu juga harus dengan pertimbangan DPR. Nah, hal itu jelas merupakan contoh mengurangi beban eksekutif heavy yang dulunya itu dilimpahkan kepada presiden semua. Yang ketiga adalah pemerintah. Menurut UUD itu 1945 yang tidak tegas di antara sistem pemerintahan yang presidensil dan sistem pemerintahan yang parlementer, sehingga ada yang menyebut sebagai sistem kuasi presidensil. Nah, berkaitan dengan itu, dulunya itu
ketentuan dalam sistem pemerintahan itu tidak tegas antara presiden dan parlementer. Nah, setelah melalui amandemen ditegaskan sistem pemerintah presidensil dengan munculnya ketentuan bahwa presiden itu dipilih secara langsung oleh rakyat. Nah, dengan pemilihan secara langsung oleh rakyat, konsekuensinya apa? Bahwa presiden itu tidak lagi bertanggung jawab kepada MPR. Jadi MPR itu tugasnya hanya bisa memberhentikan presiden di tengah masa jabatannya karena ada sesuatu hal yang dianggap melanggar hukum yang dikeluarkan oleh MK gitu. Misalnya dia mengkhianati negara, korupsi, atau tindak pidana berat lainnya gitu. Kalau dulu kan presiden itu belum dipilih langsung secara oleh rakyat gitu. Kalau sekarang kan sudah dipilih langsung gitu. Nah, semua itu merupakan indikasi bahwa sistem pemerintahan kita memang sudah berubah gitu, sudah berubah menjadi sistem pemerintahan yang presidensial. Lalu yang keempat adalah perlu adanya memberikan kekuasaan yang luas kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan menyelenggarakan rumah tangganya sendiri sesuai dengan potensinya masing-masing. Nah, di sini artinya kita ini ya, kalau setelah amandemen itu kan udah ada banyak rumusan baru ini terkait otonomi daerah kalau ini ya. Udah ada amandemen seperti di pasal 18 gitu. Dengan amandemen tersebut, pemerintah daerah diberi kesempatan untuk menjalankan otonomi daerah seluas-luasnya. Terus juga terdapat penghargaan dari pemerintah pusat atas keragaman daerah dan kekhususan yang terdapat pada daerah-daerah tertentu. Selain itu juga pembagian keuangan yang lebih adil antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Yang terakhir adalah rumusan pasal-pasal tentang hak asasi manusia dalam UUD 45 yang dirasa kurang memadai lagi untuk mewadahi tuntutan perlindungan terhadap HAM dan warga negara seiring dengan perkembangan zaman. Nah, kalau yang sesudah di amandemen jelas tampak gitu. Kalau sesudah di amandemen itu UUD 45 itu telah memasukkan cukup banyak rumusan-rumusan baru terkait dengan HAM dan warga negara dengan menambahkan kalau di UUD itu pasal 28A sampai dengan pasal 28C. Kalau kalian baca di sana itu memuat tentang hak asasi manusia dan kewarganegaraan. Selanjutnya adalah peranan konstitusi dalam kehidupan bernegara. Nah, secara umum dapat dikatakan bahwa konstitusi itu kan disusun sebagai sebuah pedoman ya, sebuah dasar dalam penyelenggaraan kehidupan negara agar negara itu berjalan secara tertib, teratur, dan menghindari adanya tindakan yang sewenang-wenang pemerintah terhadap rakyatnya. Nah, untuk itu maka konstitusi di sini ditentukan kerangka bangunan suatu negara. Kewenangan pemerintah itu ditentukan di konstitusi gitu sebagai pihak yang berkuasa serta hak-hak asasi warga negara gitu. Nah, tujuan konstitusi itu yang pertama itu membatasi tindakan sewenang-wenang pemerintah, juga menjamin hak-hak rakyat yang diperintah dan menetapkan pelaksanaan kekuasaan yang berdaulat. Nah, dengan konstitusi, tindakan pemerintah yang sewenang-wenang itu dapat dicegah karena kekuasaan yang dimiliki oleh pemerintah telah ditentukan dalam konstitusi dan pemerintah tidak bisa melakukan tindakan semaunya di luar apa yang telah ditentukan dalam konstitusi tersebut. Di sisi lain, hak-hak rakyat yang diperintah mendapat perlindungan dengan dituangkan jaminan hak asasi dalam pasal-pasal konstitusi, itu atas dasar pendapat di atas dapat dinyatakan bahwa peranan konstitusi bagi kehidupan negara adalah untuk memberikan landasan dan pedoman bagi penyelenggaraan ketatanegaraan suatu negara, membatasi tindakan pemerintah agar dia tidak sewenang-wenang, dan juga memberikan jaminan atas hak-hak asasi bagi warga negara supaya tetap terpenuhi.
Selanjutnya di sini adalah lembaga-lembaga penegak hukum, lembaga peradilan. Nah, untuk menjalankan hukum sebagaimana mestinya, maka dibentuk beberapa lembaga aparat penegak hukum. Antara lain kepolisian ya, yang fungsi utamanya itu sebagai lembaga penyidik gitu. Terus ada juga kejaksaan yang fungsi utamanya sebagai lembaga penuntut. Lalu kehakiman yang fungsi utamanya itu lembaga untuk pemutus atau pengadilan dan lembaga penasihat atau memberi bantuan hukum. Jadi kalau kita tahu lembaga penegak hukum itu diantaranya ada tadi ya kepolisian, alat penegak hukum yang utamanya tadi memelihara keamanan dan ketertiban dalam negeri gitu. Biasanya uh, kalau kepolisian itu dia menerima laporan atau pengaduan dari masyarakat, terus mencari keterangan, barang bukti, terus memeriksa suatu perkara, mengadakan tindakan lain yang memang menurut hukum dia bertanggung jawab atas itu. Lalu yang kedua tadi ada kejaksaan ya, fungsinya sebagai penuntut umum dan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang sifatnya itu sudah tetap ya. Jadi kalau kejaksaan itu lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan. Lalu kalau kehakiman itu lembaga yang tadi diberi kekuasaan untuk mengadili. Jadi kalau hakim itu adalah pejabat peradilan negara yang diberi kewenangan oleh undang-undang untuk mengadili. Lalu kalau lembaga peradilan sendiri ada lembaga peradilan agama. Kalau lembaga peradilan agama itu biasanya dia memeriksa perkara-perkara yang apa ya? Ya tentu saja berhubungan dengan ini ya agama kayak misal perkawinan, warisan, wasiat, bidang hukum, wakaf atau sedekah dan lain sebagainya. Lalu yang kedua ada peradilan militer ya. Kalau peradilan militer itu dia memeriksa, memutuskan perkara pidana terhadap kejahatan atau pelanggaran yang dilakukan oleh biasanya itu individu yang memang dia termasuk misalnya TNI atau dia polisi atau seseorang yang ya intinya anggota dari inilah, anggota dari lembaga penegak hukum di negara tersebut. Lalu ada peradilan tata usaha negara. Kalau peradilan tata usaha negara itu lebih ke ini ya, sifatnya dia ke administratif ya, melaksanakan fungsi untuk menyelenggarakan urusan ini ya, biasanya mengadili perkara atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pegawai ya, tata usaha negara biasanya. Dalam peradilan tata usaha negara ini yang menjadi tergugat itu bukan orang pribadi tetapi badan atau pejabat tata usaha negara yang mungkin mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau dilimpahkan padanya. Kalau peradilan umum itu adalah salah satu pelaksanaan kekuasaan kehakiman bagi rakyat yang mencari keadilan pada umumnya. Nah, apa ya? Kalau peradilan umum itu biasanya kalau ada pelanggaran atau kejahatan yang menuntut peraturan yang menurut peraturan itu dapat dihukum, itu biasanya akan diadili di lingkungan peradilan hukum atau peradilan umum, bukan di peradilan agama, militer, atau tata usaha negara. Baik, untuk materi pertemuan hari ini cukup sekian. Kita tadi sudah mereview tentang konstitusi ya, hukum dan konstitusi. Kita sudah membicarakan mengenai latar belakangnya, unsur penegak hukum, terus tadi bahas tentang konstitusi dan undang-undang. Ada juga unsur-unsur apa yang ada dalam konstitusi, bagaimana merubah UUD, bagaimana merubah UUD 45 di Indonesia, lalu apa yang melatar belakangi perubahan tersebut, dan juga yang terakhir ada peranan konstitusi dan lembaga penegak hukum. Kalau ada yang kurang jelas nanti bisa ditanyakan. Terima kasih atas perhatiannya. Kalau ada salahnya mohon maaf. Kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.